Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat IPIB Maranatha DKI Jakarta. Kali ini kita dalam suasana yang lain dan kita akan mendengarkan firman Allah dan membacanya dari dalam Alkitab. Biarlah kita tetap sukacita di tengah situasi-situasi kita pada saat ini, karena Tuhan selalu menolong dan menyertai kita. Kita akan membaca Alkitab dari Bilangan pasal 4 pada ayat 34 sampai dengan 37. Sebab itu sebelum kita mulainya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bagaimanapun kehidupan kami, bagaimanapun suasana di sekitar kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa. Sebab itu kami selalu memohon kuasa-Mu untuk menjaga, melindungi kami dan keluarga kami masing-masing. Di tengah suasana situasi kota Jakarta, kami sebagai warga jemaat beribadah masing-masing di rumah kami. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat berkata firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bilangan pada pasal yang keempat ayat 34 sampai 37 itu berbunyi demikian. Demikianlah Musa dan Harun dengan para pemimpin umat Israel mencatat Bani Kehat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Maka jumlah pencatatan mereka menurut kaum-kaum mereka ada 2.750 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari kaum-kaum Kehat, semua orang yang melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan, yakni mereka yang dicatat oleh Musa dan Harun sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita dari teman saya yang berada di Ambon. Ketika ia berada di sana, ada seorang perwira menengah, seorang wanita dari satu instansi untuk berkomitmen atau punya janji atau punya nasar untuk menjadi tuagama. Tuagama itu adalah poster di kita. Tapi tuagama di Ambon, di dalam gereja-gereja di sana, itu tidak memperoleh gaji, tapi sesuatu yang dilakukan dengan sukarela. Ia punya nasar bahwa kalau anaknya diterima di Fakultas Kedokteran UI, ia akan menjadi tuagama. Tuagama berarti Bapak Ibu Saudara yang membersihkan gereja, yang merapikan segala sesuatu perawat di gereja, bahkan juga yang mengepelnya, melapnya, supaya umat siap beribadah dengan membangun iman mereka. Bahwa orang-orang seperti tuagama itu membantu pekerjaan pelayanan dalam gereja. Di situ ada majelis gereja, ada diakan penatua, ada para pendeta, ada penyanyi-penyanyi, ada pemusik-pemusik dan sebagainya. Dan juga ada koster yang tadi yang dikatakan tuagama itu. Dan ternyata bahwa ibu ini betul-betul melaksanakan nasarnya ketika anaknya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan dia mulai mengerjakan itu. Dia mulai melap seluruh perabotan di gereja, kursi-kursi, meja-meja, dan semua dia lakukan Bapak Ibu Saudara-saudara, dan dia mau melakukannya demi ketaatan pada janjinya itu, pada nasarnya itu. Nah, dalam bacaan Alkitab kita ada orang Kehat, ya, orang Kehat yang memang ditunjuk Allah atau diperintahkan Allah langsung, ya, bagian dari orang-orang Lewi atau Bani Kehat, bagian dari orang-orang Lewi yang bekerja khusus untuk merawat perabot atau merawat perkakas di kemah pertemuan sebelum ada bait suci atau gereja di zaman sekarang. Orang-orang Israel ini atau Bani Kehat ini, Bapak Ibu Saudara, dia mempersiapkan perabot-perabot itu, dan kemudian setelah ditutup juga dengan tudung atau penutup, maka mereka mengangkatnya itu, dan mereka termasuk membersihkan mesbah-mesbah,
kandil, membersihkan meja-meja dan sebagainya untuk persiapan bagi peribadahan umat. Dan apa yang terjadi bahwa dalam ayat Alkitab yang kita baca itu, orang-orang ini melakukan dengan ketaatan. Di situ dikatakan setiap orang yang kena, artinya kena tugas atau berwajib untuk melaksanakan tugas, wajib tugas berhubung dengan pekerjaan dan jabatan di kemah pertemuan. Jadi orang Kehat ini betul-betul taat dan patuh melaksanakan pekerjaan itu. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, dalam gereja Tuhan ada yang namanya komitmen. Ya, para pelayan Tuhan itu atau pendeta, diakan penatua, atau juga pemandu lagu, organis, petugas multimedia, petugas sound system, sampai kepada koster, itu juga harus punya paling tidak 3 hal. 3 hal itu Bapak Ibu Saudara adalah, pertama, komitmen. Komitmen itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebutkan sebagai satu perjanjian yang harus dilaksanakan. Berarti komitmen itu janji yang harus dilakukan, harus dilaksanakan. Dan yang kedua, harus memiliki dedikasi seperti orang-orang Kehat itu. Dedikasi itu apa? Itu pengabdian. Dia patuh, dia taat kepada Allah yang memberikan perintah itu. Ya. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Seringkali dalam 3 hal ini kalau orang tidak mengerti, maka tidak dilaksanakan dengan baik. Dan mengapa seringkali 3 hal ini lalai dilaksanakan Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena orang sering merasa di gereja itu hanyalah sebagai pekerjaan dia, atau pekerjaannya seperti di rumah begitu. Padahal pekerjaan dalam gereja atau bersedia menjadi pelayan Tuhan, bersedia menjadi pejabat dalam gereja Tuhan atau pengurus di gereja, itu Bapak Ibu Saudara-saudara adalah melaksanakan bukan pekerjaan kita. Sekali lagi, bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Tuhan. Jadi betapa luhurnya pekerjaan Tuhan itu, sehingga kita juga dipanggilnya, kita juga dipakainya untuk melayaninya dan melayani umat. Dan Bani Kehat menunjukkan bagaimana kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan itu boleh dilakukan. Nah, jadi seringkali ini jebakan bagi para pelayan Tuhan yang bekerja dalam gereja, ya. Kalau kita menganggap bahwa pekerjaan itu pekerjaan kita sendiri, maka kita akan ya mungkin apa adanya, atau mungkin kita bersantai-santai, ini pekerjaan saya, atau mungkin tidak bersungguh-sungguh melakukannya. Tapi kalau orang tahu itu pekerjaan Tuhan, dia harus memberikan yang terbaik, dia harus memberikan yang sungguh-sungguh bagi Tuhan. Dia harus bahkan mempersembahkan hidupnya, totalitasnya bagi pekerjaan, karena itu milik Tuhan. Nah, jadi seringkali jebakan yang paling sering dihadapi oleh pelayan Tuhan dalam gereja Tuhan adalah karena dia merasa bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan miliknya. Nah, jangan Bapak Ibu Saudara, bahwa itu pekerjaan Tuhan. Kita harus laksanakan, kita harus taat dan patuh pada pekerjaan Tuhan. Nah, yang dilakukan oleh Bani Kehat adalah seperti itu, bahwa mereka melakukan ketaatan. Kemudian, apakah hanya pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam gereja Tuhan? Ya, ini pertanyaan bagi kita. Nah, ternyata kalau dirujuk dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudara-saudara, umat Tuhan atau gereja atau orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, itu disebut sebagai, ya, atau orang Kristen itu disebut di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, yaitu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ada di situ dituliskan imamat yang rajani. Nah, ini orang Kristen, bukan secara spesifik atau secara khusus pendeta, penginjil, atau majelis gereja, ya, tetapi itu orang Kristen. Jadi orang Kristen itu disebut sebagai imamat yang rajani. Nah, ayat ini mau menyatakan bahwa kita sebenarnya adalah imam-imam, seperti persekutuan imam-imam yang semua orang itu melayani raja di atas segala raja. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi tidak terpusat atau tidak terkhusus, tidak spesial hanya pendeta, penginjil mungkin, atau majelis gereja, penatua diakan, atau orang-orang
orang yang bekerja menangani musik gereja, menangani nyanyian gereja, tetapi juga adalah semua umat. Nah, sebab itu di gereja kita tidak mengenal bahwa pendeta itu disebut, hanya pendeta itu disebut sebagai hamba Allah atau hamba Tuhan. Jadi siapa hamba Tuhan? Hamba Tuhan adalah semua orang Kristen. Semua orang Kristen yang seperti persekutuan imam-imam yang melayani raja di atas segala raja. Nah, itu disebutkan Bapak Ibu di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5. Di situ disebutkan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Bahkan dalam Wahyu pasal 1 ayat 16, di situ juga disebutkan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Nah, jadi kita harus punya pemahaman bahwa semua orang Kristen itu adalah imam-imam yang melayani raja di atas segala raja. Lalu, apakah semua orang harus jadi pengurus, Bapak Ibu? Saudara, apakah semua orang harus jadi majelis gereja? Atau semua orang harus jadi pemandu lagu, menjadi pemusik, organis, pianis, atau menjadi koster atau tuagama seperti di Ambon tadi yang saya katakan di awal? Nah, Bapak Ibu tidak harus menjadi seperti itu. Karena Bapak Ibu saudara-saudara bisa terlibat dalam pelayanan, misalnya bahwa kita mempunyai sense of belonging terhadap gereja kita. Apa yang diperlukan gereja ini? Bahwa gereja ini membutuhkan dana misalnya, atau gereja ini membutuhkan pelayanan dalam bidang yang lain. Bahwa maju mundurnya gereja ini tergantung pelayanan dari warganya, tergantung dari sikap warganya. Punyakah kita rasa memiliki gereja kita sendiri? Jadi siapapun dia, pelayan Tuhan maupun bukan pelayan Tuhan, pendeta, diaken, penatua, song leader atau pemandu lagu, organis, pianis, PMM, juga petugas soundman, Bapak Ibu, atau petugas sound system, koster yang merawat gedung gereja, semua adalah orang-orang yang seperti imam-imam yang melayani raja di atas segala raja. Termasuk Bapak Ibu warga jemaat yang bisa melayani dan tidak selalu harus jadi pengurus, tetapi bisa melayani lewat bidang apapun. Bahwa gereja membutuhkan keterlibatan Bapak Ibu saudara-saudara yang kita semua disebut sebagai imamat orang percaya. Maukah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Sekalipun suasana situasi kita mungkin kurang kondusif, mungkin kurang menyenangkan, bahwa kita nggak bisa memprediksi keadaan-keadaan ke depan. Kita sering dilanda kebanjiran, membuat kita seringkali khawatir, membuat kita takut, membuat kita stres. Apalagi dengan dinyatakannya bahwa Indonesia juga termasuk negara yang sekarang mengalami karena virus corona. Bahwa ini menjadi sesuatu yang bisa membuat kita betul-betul khawatir, takut, dan juga stres. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, ada dua yang harus saya sampaikan pada saat seperti ini. Ketika kita menghadapi suasana yang seperti ini, tetap jangan panik, tetap sukacita. Walaupun ibadah-ibadah kita tidak diselenggarakan di rumah-rumah atau di gedung gereja dan kita hanya menyampaikan salam tradisional ya seperti ini atau seperti ini ya, tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu tetap memiliki sukacita, bahwa kita bersaudara sekalipun kita tidak berjabat tangan. Untuk sementara waktu hal ini harus seperti ini, dan kita mentaati hal-hal ini supaya baik adanya. Yang penting tetap semangat, tetap sukacita, tidak panik, percaya pada Tuhan, dan lakukan yang terbaik yang apa yang bisa kita lakukan. Daripada kita hanya berkhawatir, kita takut, kita stres menghadapi suasana-suasana kita. Yang dibutuhkan adalah pertama percaya kepada Allah. Percayakan diri kita semua kepada Allah. Layani Allah sebagai imam-imam bagi raja di atas segala raja itu, dan lakukan yang terbaik. Apapun yang bisa kita lakukan yang baik yang bisa kita lakukan, daripada kita khawatir dengan segala sesuatu. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Biarlah Engkau pakai kami untuk melayani pekerjaan-Mu sebagai apapun.
dengan talenta yang Kau berikan. Tapi kami menyerahkan juga bagi situasi negeri kami, bahkan situasi gereja kami, dan kami yang diliputi dengan suasana-suasana yang telah terjadi karena penyebaran virus corona. Tuhan, biarlah Engkau menolong dan memberkati. Bahkan kami GPIB turut merasakan duka cita bahwa GPIB hari ini berduka cita lagi karena dua hamba-Mu yang bekerja di dalam gereja Tuhan telah Engkau panggil. Yang pertama adalah Ketua 5 Majelis Minggu GPIB, Bapak Enatua Mangara Pangaribuan. Yang kedua adalah hamba-Mu Bapak Pendeta Emeritus Hendrik Omirwali. Tuhan, sekalipun kami berduka, tapi kami sudah menyaksikan kuasa-Mu lewat hamba-hamba-Mu ini yang pernah bekerja dalam gereja Tuhan. Biarlah buah-buah karya mereka menjadi kesaksian bagi umat Tuhan, bahkan bagi banyak orang dan di dunia ini. Tuhan menguatkan keluarga-keluarga mereka yang berduka. Dan Tuhan juga menyertai umat-Mu dalam menghadapi berbagai macam situasi pada saat ini. Kami tetap percaya pada Tuhan yang akan melindungi dan menjaga kami untuk memberikan kekuatan dan kesehatan, bahkan juga memberikan kami sukacita menghadapi bahaya-bahaya penyakit menular pada saat ini. Dan biarlah Tuhan menutup bungkus kami dan kuasa Roh Kudus, memampukan kami dan keluarga kami terlindungi semuanya oleh karena kasih sayang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati Bapak Ibu, tetap sukacita dan tunggu video berikutnya.